Assalamualaikum sahabat. Apakah kalian pernah mengalami di keluarga kalian ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga? Contohnya, istri dan ibu kalian tidak cocok, atau di saat akan melangsungkan pernikahan, kalian memilih melakukan pernikahan secara adat tradisional atau yang sederhana. Atau kalian seorang bos di perusahaan yang menanggung beban atas beberapa karyawan. Kalian memilih memecat atau mempertahankan mereka, sedangkan perusahaan sudah over pengeluaran terhadap karyawan. Kalian menghadapi pilihan yang sulit, pilihan yang akan menentukan masa depan kalian dan keberlangsungan orang banyak. Tenang, kalian tidak sendiri, masih banyak orang yang mengalami hal-hal tersebut. Bahkan sang presiden pun pernah mengalami dilema seperti ini. Kalian pasti pernah mendengar berita bahwa Pak Presiden tercinta kita akan mengampuni koruptor asal mereka mau mengembalikan semua hasil korupsinya. Pak Presiden tahu bahwa yang melakukan korupsi itu mungkin adalah orang-orang terdekatnya, dan dilema yang dialami beliau kemas dengan kalimat ancaman. Beliau yang setingkat presiden saja terkena dilema, apalagi kita. Setiap dari kita pasti memiliki problem tersebut, di mana situasi yang sulit dan kalian harus memilih dua pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Situasi yang sulit dan membingungkan. Bila kita memilih salah satunya, kita akan menanggung konsekuensi baik dan konsekuensi buruk. Konsekuensi pilihan ini menentukan masa depan kalian. Coba kita bayangkan, kita memang tidak akan mengesampingkan bakti kita terhadap orang tua, tapi kita tidak akan melepaskan komitmen kita terhadap pasangan kita. Hal ini akan menjadi dilematis bila ketidakcocokan antara orang tua kita dan pasangan kita terjadi. Bukan tidak mungkin, hubungan keluarga kalian akan rusak. Bahkan kalian bisa bercerai, atau kalian putus hubungan dengan keluarga besar kalian. Pilihan ini sulit, dan sangat sulit ketika kalian sudah mempunyai anak yang harus kalian hidupi. Kalian menghadapi dilema moral. Moral kalian sebagai anak dan sebagai pasangan hidup dipertaruhkan di sini, di antara dua pilihan yang sangat berat. Dilema moral ini sangat umum terjadi di masyarakat kita. Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian pilih mana, orang tua atau pasangan? Kita memang diwajibkan berbakti kepada orang tua kita, dan kalian dihadapkan dengan karir kalian yang akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Coba kita bayangkan, kalian akan dipromosikan jabatan, tapi kalian akan dipindah tugaskan ke daerah yang jauh dari orang tua kalian. Di sisi lain, kalian adalah anak tunggal dan satu-satunya yang merawat orang tua kalian. Hal ini sudah umum terjadi kepada orang-orang yang akan memulai karir. Kalian memilih karir atau berbakti kepada orang tua. Kalian terjebak dengan pilihan kalian. Kalian sulit untuk memilihnya, lantaran bila kalian tidak mau dipromosikan, kalian terancam dipecat, dan kalian akan menjadi pengangguran. Ditambah lagi, orang tua kalian yang sakit-sakitan membutuhkan biaya, sedangkan kalian akan menjadi pengangguran. Bagaimana kalian membiayai orang tua? Sedangkan satu-satunya yang menjadi tulang punggung adalah kalian sendiri. Kalian terjebak oleh dilema moral sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kalian. Dilema moral ini banyak terjadi di masyarakat umum, dan mungkin kalian juga sering mengalami dilema seperti ini. Tapi mungkin kalian punya cerita sendiri yang pernah dialami oleh kalian.
Beberapa orang yang pernah mengalami dilema ini biasanya mengalami stres karena memikirkan pilihan-pilihan yang sulit. Karena beban ini, segala sesuatu yang pernah kalian bangun bisa berantakan. Kalian mengalami emosi yang meledak-ledak karena dibawa oleh tekanan-tekanan yang membuat kalian tambah depresi. Berbagai ketidakpastian hidup sudah menghadang atas pilihan yang kalian pilih. Karena itu adalah konsekuensi yang harus kalian tanggung. Semua pilihan yang kalian pilih adalah hasil yang sama-sama membawa kebaikan dan sama-sama membawa keburukan. Kalian bebas memilihnya, tapi kalian tertekan oleh kebebasan pilihan tersebut. Kalian pun ragu dalam mengambil keputusan. Kalian berhenti dan terus berpikir, bagaimana jika? Meskipun kalian mempunyai opsi-opsi yang lain, hasil akhir dari kemungkinan ini adalah sama dan tak ada pilihan yang tepat. Pada akhirnya, kita hidup di bawah tekanan orang lain dan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Kata Dr. Yu Hasan, misalnya kita ini otak manusia tidak didesain untuk berpikir rasional, tapi otak manusia didesain untuk bertahan hidup melalui kecemasan. Jadi, manusia diciptakan tidak untuk menyelesaikan masalah melalui berpikir rasional. Dan kita harus terima itu semua, bahwa kita memang tidak bisa berpikir secara rasional di saat kita merasakan kecemasan. Kita ambil enggak? Ya, nanti untungnya apa? Itu rasional. Gitu. Ya, emosi. Karena otak emosi kita itu membajak rasionalitas dan itu di dalam dilema sendiri untuk kepentingan kita tidak ada jawaban yang tepat. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi dilema? Berikan waktu sebentar untuk dirimu sendiri. Tenangkan dirimu, karena kita bila terburu-buru mengambil keputusan, kita tidak akan berpikir secara logis. Dan terkadang, kita perlu mendengarkan kata hati nurani kita. Bila kita sudah tenang, kata hati kita bisa memberikan opsi-opsi yang lain yang tidak merugikan orang lain dan terutama diri kita sendiri. Bila sudah menentukan pilihan, kita harus berkomunikasi antara pihak-pihak yang terkait. Mungkin di situ ada jalan tengahnya. Ingat, nurani dan logika perlu dianalisa. Karena di setiap dilema mempunyai solusinya sendiri-sendiri. Setiap komunikasi yang kalian jalin, mungkin kalian akan terlihat lemah dan kurang tegas. Tapi memang kita tidak diciptakan untuk berpikir secara rasional. Maka dari itu, komunikasikan permasalahan kalian dengan orang-orang yang kalian percaya. Karena biasanya, orang yang mengalami dilema, mereka selalu memendam perasaannya. Dan itu malah memperburuk keadaan kalian. Pertimbangkan dampak jangka panjang. Apa yang harus kalian tanggung? Dan siapa saja yang menerima dampak tersebut? Coba kita diskusi sebentar. Ego dan emosional kita kesampingkan dahulu. Setiap keputusan yang kita ambil, tidak ada yang sempurna. Dan sikap kita terhadap keputusan tersebut, itulah yang sangat penting. Jangan sampai setelah kita mengambil keputusan, kita lari dari tanggung jawab. Dan setelah kita ambil keputusan, berhenti untuk memikirkan jika atau seandainya. Karena dua kata tersebut membuat kalian malah terjebak oleh keputusan yang telah kalian ambil. Karena hidup kalian terus berjalan. Ada keluarga yang harus kalian tanggung. Kalian sangat penting di mata mereka. Kalian adalah bagian-bagian yang harus mengisi kekosongan mereka. Kehidupan kita harus seimbang antara logika dan nurani. Meskipun itu tidak sempurna, karena memang manusia adalah tempatnya salah
dan dosa. Ada nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.